semuanya. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, biar sayang, kami mau perkenalkan diri kami dulu nih. Kami dari kelompok mahasiswa PLP di SMK 6 Kupang. Berikut anggotanya. Sejarah Konstitusi Indonesia. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi dalam bahasa berbeda-beda, seperti dalam bahasa Inggris, Constitution, dalam bahasa Belanda, Constitutio, dalam bahasa Jerman, Constitution, dan dalam bahasa Latin, Constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jadi, konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkap lain, konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjalankan tentang bagaimana menjelaskan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia antara lain mengambil keputusan MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pidato presiden pada tanggal 16 Agustus 1945 di depan sidang paripurna DPR, dan sebelum MPR bersidang, presiden telah merancang bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang itu. Hampir semua negara memiliki konstitusi tertulis, termasuk Indonesia, berupa Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, sedangkan negara yang dianggap tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar tersebut semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia tersebut pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen. Di Inggris misalnya memiliki dokumen bersejarah seperti Magna Carta Libratum 1215, The Arbiter's Compact Art 1670, dan The Bill of Rights 1689. Dokumen-dokumen ini dikategorikan sebagai konstitusi tidak tertulis yang mengatur di antaranya tentang jaminan hak asasi manusia rakyat Inggris. Para pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari bahan-bahan pemerintahan suatu negara yang menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut di dalam negara yang menganut bahan demokrasi undang-undang. Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini disebut dengan konstitusionalisme. Selanjutnya, Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolusi Granwet, yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi ini adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan
tinggi kedudukannya. Selanjutnya, sejarah konstitusi Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 bersamaan dengan rencana perumusan dasar negara yaitu Pancasila oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disingkat BPUPK. Nah, pada 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting, seperti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh perumus pada 22 Juni 1945 dan juga dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945, yaitu memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai wakilnya. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang dibentuk dalam masa persidangan kedua tersebut. Dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh Supomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R.E. Soekarjo, A.A. Maramis, Panji Singgi, H. Agus Salim, dan Sukiman. Panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar pada 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Janji Ningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa pada tanggal 14 Juli 1945. BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pertanyaan kemerdekaan. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal tersebut ada 5 pasal yang termasuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu, Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapatkan tanggapan dari Muhammad Hatta. Lebih lanjut, Supomo sebagai panitia kecil perancangan Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar. Penjelasan Supomo antara lain mengenai betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Paduka Tuan Ketua. Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya. Undang-Undang Dasar dari suatu negara. Kita juga mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.
Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu.